Selamat datang di channel HCK Media. Baik sahabat HCK Media, sebelum kita lanjut ke tips berikut ini jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Agar sahabat terus mendapatkan tips-tips bermanfaat dari HCK Media. Beragam obat kutil, dari penanganan medis hingga bahan alami. Ditinjau oleh Dr. Patricia Lucas Guntoro, ditulis oleh Dr. Marsha Dasica Arsanta. Munculnya kutil di kulit kerap tidak menimbulkan rasa sakit. Namun, sebagian dari Anda mungkin merasa terasa terganggu terutama berkaitan dengan penampilan. Kabar baiknya, ada berbagai cara untuk menghilangkan kutil, baik obat medis maupun alami. Sebenarnya, kutil itu penyakit atau bukan? Kutil tergolong sebagai tumor jinak yang disebabkan oleh virus. Penyebab utama dari kutil adalah Human Papillomavirus, HPV. Virus ini menginfeksi lapisan atas kulit dan pertumbuhannya sangat cepat. Anda bisa terinfeksi virus HPV apabila ada luka di kulit atau ketika Anda menyentuh seseorang yang memiliki virus tersebut. Virus ini juga dapat menyebar pada seseorang yang memakai handuk, sisir, serta alat pribadi yang sama dengan penderitanya. Obat kutil, dari medis hingga alami. Pada umumnya, kutil dapat menghilang tanpa diberi penanganan khusus. Sebab, seiring waktu tubuh Anda dapat membangun sistem perlawanan sendiri untuk menyerang virus. Sayangnya hal ini membutuhkan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Karena itulah sebagian orang yang mengalaminya melakukan berbagai cara untuk membuat kutil lebih cepat sembuh. Baik secara medis maupun secara alami, berbagai pengobatan ini dapat Anda lakukan untuk menghilangkan kutil. Obat kutil secara medis. Kutil adalah penyakit kulit menular yang tergolong ringan. Meski demikian, tentu ada beberapa kasus yang lebih parah sehingga membutuhkan penanganan dari dokter. Pengobatannya akan disesuaikan dengan jenis kutil yang diderita pasien. Berikut berbagai pilihannya. 1. Cantaridin. Cantaridin merupakan zat yang berasal dari kumbang lepu bernama Cantaris vesicatorea. Zat ini telah digunakan sejak ribuan tahun lamanya di Tiongkok untuk mengobati sejumlah penyakit. Obat ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan kutil. Obat ini bekerja dengan melepuhkan kutil yang tumbuh untuk mempermudah pengangkatannya. Cara penggunaannya, cantaridin dioles di atas kutil lalu dibiarkan sampai mengering sebelum ditutup dengan plester selama 4/6 jam. Setelah itu, plester dilepas dan area yang dioleskan obat dicuci dengan air dan sabun. Luka lepuhnya kemudian akan terbentuk dalam 24/48 jam. Selama beberapa hari ke depan, lepuhan akan mengering bersama dengan lepasnya kutil. Selanjutnya, dokter akan memotong lepuhan dan kutil yang telah mati tersebut. Obat ini tidak akan menembus lapisan epidermis kulit sehingga tidak akan menimbulkan bekas luka. Karena adanya potensi beracun, penggunaan cantaridin sebaiknya diawasi serta dilakukan oleh dokter. 2. Krioterapi. Selain kutil di area genital, penis atau vagina, kebanyakan kutil yang di area lainnya dapat dihilangkan dengan krioterapi. Prosedur ini direkomendasikan sebagai cara menghilangkan kutil yang cukup efektif, terutama untuk kutil di area tangan dan kaki. Terapi jenis ini biasa dilakukan apabila pengobatan dengan asam salisilat tidak berhasil. Krioterapi ini juga dapat Anda pilih apabila Anda ingin pengobatan yang cepat. Prosedur ini hanya bisa dilakukan oleh dokter. Selama prosedur berlangsung, dokter akan memotong kutil Anda dengan pisau yang kecil dan tajam. Dokter lalu akan mengaplikasikan zat beku dengan lidi kapas atau disemprotkan. Nitrogen cair biasa digunakan sebagai zat pembekunya. Krioterapi dilakukan dengan pemberian bius lokal, anestesi lokal, untuk mencegah terjadinya rasa nyeri selama prosedur berjalan. Namun, Anda tak butuh waktu yang terlalu lama untuk menyelesaikan pengobatan ini. 3. Operasi pengangkatan kutil. Operasi yang dilakukan untuk menghilangkan kutil adalah operasi kecil di mana nantinya dokter akan melepaskan jaringan kulit yang terkena kutil. Prosedur ini mungkin akan meninggalkan bekas luka. 4. Obat peeling. Obat peeling atau pengupas kulit juga dapat digunakan untuk menghilangkan kutil. Obat ini tersedia dalam obat yang dijual bebas maupun obat yang harus menggunakan resep dokter. Biasanya, obat bebas yang bisa dibeli di apotek digunakan untuk mengatasi kutil yang lebih ringan. Salah satu zat yang paling sering ditemui dalam obat ini adalah asam salisilat. Asam salisilat,
Salicylic acid merupakan zat yang diyakini dapat menghilangkan berbagai penyakit kulit, termasuk jerawat, psoriasis, dermatitis, dan kutil. Bentuknya bermacam-macam, ada yang berupa krim, cairan, gel, hingga plester. Asam salisilat dapat menghilangkan kutil dalam beberapa minggu jika dioleskan setiap hari dan dengan benar. Caranya, rendam bagian kulit yang tumbuh kutil di air hangat selama beberapa menit. Kemudian keringkan kulit dan oleskan obat langsung pada kutil. Biarkan selama 24 pukul 48 jam, bisa menggunakan perban atau tanpa perban. Pilihlah produk yang baik untuk menghilangkan kutil. Ada beberapa produk yang hanya spesifik untuk menghilangkan kutil pada beberapa area. Anda bisa minta penjelasan dari dokter atau apoteker untuk menentukan jenis asam salisilat yang tepat buat kondisi Anda. Bila kutil lebih parah atau jumlahnya lebih banyak, ada baiknya Anda meminta obat peeling yang lebih kuat dari dokter. 5. Laser. Perawatan dengan laser dapat dipilih bila kutil tidak menunjukkan respons setelah diberi obat atau prosedur lain. Jenis perawatan yang dilakukan salah satunya adalah dengan pulsed DYR laser yang dapat membakar pembuluh darah kecil pada jaringan yang terinfeksi. Sebelum menjalani perawatan ini, dokter akan memberikan suntikan anestesi terlebih dahulu. Kemudian, laser diarahkan pada bagian yang terkena kutil. Nantinya jaringan kulit akan mati dan membuat kutil terlepas. Perlu diketahui, bukti keefektifan prosedur ini masih terbatas. Selain itu, laser juga dapat menyebabkan nyeri dan menimbulkan luka. 6. Imunoterapi. Perawatan ini juga dilakukan untuk pasien yang memiliki kondisi kutil yang lebih parah dan sulit disembuhkan. Imunoterapi menggunakan sistem kekebalan tubuh pasien sendiri untuk melawan virus. Salah satu jenisnya, imunoterapi menggunakan bahan bernama difenciprone, DCP. DCP adalah agen pemeka yang bila dioleskan pada kulit yang terkena kutil akan menimbulkan reaksi alergi ringan. Reaksi inilah yang nantinya dapat menghilangkan kutil. Obat alami untuk kutil. Selain menggunakan obat dokter dan penanganan medis, ternyata ada beberapa bahan yang berpotensi untuk mengobati kutil. Apa saja? 1. Lidah buaya. Lidah buaya biasanya digunakan untuk mengurangi gejala penyakit kulit seperti psoriasis karena khasiatnya yang dapat meringankan rasa gatal dan perih. Bahan ini juga memiliki potensi sebagai obat alami untuk mengatasi kutil. Sebuah penelitian pada 2016 membuktikan bahwa aloe vera dapat bekerja melawan virus herpes simplex tipe 1, tapi belum ada penelitian yang spesifik menilik manfaatnya untuk virus HPV. Meski demikian, tak ada salahnya untuk mencoba lidah buaya sebagai salah satu obat alami kutil. Caranya, oleskan gel atau daging lidah buaya di atas kutil sebanyak 2-3 kali sehari. Ulangi langkah selama beberapa hari sampai kutil menghilang. 2. Bawang putih. Bawang putih dikenal memiliki komponen antiviral dan antibakteri yang mungkin dapat membantu dalam pengobatan kutil. Untuk menggunakannya, oleskan sedikit minyak zaitun pada area yang terdampak. Setelah itu letakkan irisan tipis bawang putih dan tutup menggunakan plester, biarkan semalaman. Ulangi langkah setiap malam selama 2 minggu atau sampai kutil mulai menghilang. Cara alternatif menghilangkan kutil. Selain dengan obat, ada langkah lain yang kerap dilakukan sebagai cara menghilangkan kutil yaitu dengan menempelkan lakban pada kutil Anda. Anda cukup melakukannya selama kurang lebih 6 hari. Setelah itu, lepaskan lakban dan rendam area kulit yang terkena kutil dengan air hangat dan bersihkan. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengobatan menggunakan lakban lebih efektif dibanding metode pembekuan menggunakan nitrogen cair. Namun, penelitian pada tahun-tahun selanjutnya malah mengungkapkan tak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Oleh karena itu, keefektifan penanganan dengan cara ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Terlepas dari pengobatan apapun yang akan Anda pilih, sebaiknya konsultasikan semua kepada dokter spesialis kulit terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah pada kulit Anda. Apa itu kutil? Kutil adalah penyakit kulit menular dengan tanda pertumbuhan berlebih pada kulit yang disebabkan oleh virus. Biasanya, bentuknya berwujud seperti kembang kol dan tergolong sebagai tumor jinak. Penyebab utama dari kondisi ini adalah human papillomavirus, HPV. Virus ini menginfeksi lapisan atas kulit dan bertumbuh dengan cepat. Anda bisa terinfeksi virus apabila ada luka di kulit Anda. Anda juga bisa tertular bila menyentuh seseorang yang memiliki virus tersebut.
Berdasarkan letak kemunculannya, kutil terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Kutil biasa, muncul pada jari-jari tangan. Pelantar, berada di telapak kaki. Kutil kelamin, muncul pada alat kelamin atau rektum. Kutil datar, terjadi pada wajah, lutut, dan siku. Filiform, seringnya muncul di sekitar lipatan mata dan bibir. Seberapa umumkah kondisi ini? Kutil merupakan penyakit kulit yang cukup umum, namun lebih sering menyerang orang-orang yang berusia lebih muda. Pada sebagian besar kasus, kondisi ini dapat sembuh dan menghilang sendiri tanpa pengobatan. Meski begitu, terdapat kasus di mana gejalanya bisa muncul kembali dan kambuh cukup sering. Bila demikian, Anda perlu pergi ke dokter untuk mengobatinya. Tanda-tanda dan gejala. Apa saja tanda-tanda dan gejala kutil? Umumnya, kutil tidak menimbulkan rasa sakit. Keberadaannya hanya dirasa mengganggu penampilan bagi beberapa orang. Walau begitu, terkadang kutil juga dapat terjepit dan berdarah jika benjolan terletak pada wajah dan kepala. Selain itu, ada beberapa perbedaan bentuk di antara jenis kutil yang satu dengan yang lain. Pada kutil biasa, gejala cenderung muncul di sekitar jari tangan, kuku, dan belakang telapak tangan. Kebanyakan benjolannya bertekstur kasar dan berwarna coklat atau putih, terkadang disertai dengan titik-titik hitam yang tampak seperti biji. Karena alasan inilah kutil biasa juga sering disebut kutil biji. Pada kutil pelantar, gejalanya muncul di telapak kaki dan dapat tumbuh berkelompok. Seringnya, kutil pelantar muncul dalam bentuk datar atau tumbuh ke dalam, sehingga menimbulkan cekungan. Bila Anda mengalaminya, Anda akan merasa seperti ada kerikil di dalam sepatu. Lain lagi dengan kutil datar, bentuknya lebih kecil dan lebih halus daripada jenis lainnya. Gejalanya bisa muncul di mana saja, tapi lebih sering muncul pada wajah. Pria paling sering mengalaminya di daerah jenggot. Sedangkan kutil filiform berbentuk seperti benang panjang atau benjolan tipis yang menongol. Benjolannya sering tumbuh dengan cepat. Bila tumbuhnya pada area kulit yang sensitif, kondisi ini dapat menimbulkan gatal-gatal atau iritasi. Kemungkinan ada tanda-tanda dan gejala yang tidak disebutkan di atas. Bila Anda memiliki kekhawatiran akan sebuah gejala tertentu, konsultasikanlah dengan dokter Anda. Kapan saya harus periksa ke dokter? Anda harus menghubungi dokter bila Anda mengalami hal-hal di bawah ini. Pengobatan dengan obat bebas tidak mempan setelah 2-3 bulan. Benjolan tetap muncul bahkan menyebar meskipun Anda sedang menjalani pengobatan. Tanda infeksi bakteri muncul, seperti nyeri, bengkak, merah, atau bernanah. Jika Anda penderita diabetes atau menderita penyakit arteri perifer dan memiliki benjolan kulit berlebih ini di kaki. Benjolan muncul di alat kelamin atau sekitar area anus. Mengingat kejadiannya yang lebih banyak menimpa anak-anak atau dewasa muda, Anda yang berusia lebih dari 60 tahun perlu memeriksakan diri ke dokter saat benjolan serupa timbul pada kulit Anda. Hal tersebut terutama bila gejala tersebut baru muncul dan tidak pernah Anda alami sebelumnya. Hal ini untuk memastikan apakah benjolan adalah pertanda kanker kulit atau bukan. Penyebab dan faktor risiko. Apa penyebab kutil? Seperti yang telah disebutkan di atas, penyebab penyakit kulit ini adalah virus Human Papilloma Virus, HPV. Virus ini sebenarnya memiliki 150 jenis yang berbeda, tetapi hanya sedikit yang dapat menyebabkan kutil di kulit Anda. Beberapa virus HPV dapat menular melalui kontak seksual, misalnya pada penyakit kutil kelamin. Namun, sebagian besar kondisi ini ditularkan melalui kontak kulit dengan orang yang terjangkit virus atau melalui penggunaan benda bersama seperti handuk. Selain itu, menggaruk atau mengorek kutil dapat menyebarkan infeksi. Kulit yang memiliki luka terbuka juga lebih berisiko terinfeksi virus. Apa saja faktor risikonya? Ada beberapa faktor yang membuat seseorang berisiko lebih tinggi untuk terkena kutil. Faktor-faktor ini meliputi usia, anak-anak, remaja, sampai dewasa muda lebih rentan terhadap kondisi ini. Tingkat imunitas tubuh, orang-orang dengan sistem imunitas yang lemah seperti ODHA atau yang pernah menjalani transplantasi organ lebih mudah terkena infeksi. Kebiasaan menggigit kuku. Menggigit kuku dapat membuat virus tersebar di sekitaran kuku dan jari tangan. Obat dan pengobatan. Apa saja pilihan pengobatan dari penyakit kulit kutil? Memang, kebanyakan kutil dapat sembuh dengan sendirinya tanpa membutuhkan pengobatan penyakit kulit yang khusus. Akan tetapi,
Banyak orang yang merasa terganggu dengan kemunculannya, sehingga berbagai cara pun dilakukan untuk menghilangkannya. Bila Anda ingin mengatasinya, tentu hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan apakah perbedaan yang muncul pada kulit merupakan pertanda kutil. Pada saat pemeriksaan, dokter melihat benjolan yang muncul pada kulit dan memperhatikan bentuk serta warna untuk mengetahui adanya ciri khas yang dapat menandakan kondisi kulit tertentu. Bila dari pengamatan tersebut belum jelas, dokter akan mengambil sampel kecil dari kulit Anda untuk diperiksa di laboratorium guna memastikan penyakit. Setelah itu, dokter akan memberikan pengobatan. Selain menghancurkan kutil, beberapa pengobatan juga bertujuan untuk merangsang respons sistem kekebalan dalam melawan virus. Durasinya bisa membutuhkan waktu selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Obat yang diberikan dokter dapat berbeda-beda, bergantung pada kemunculannya. Dilansir dari American Association of Dermatology, berikut beberapa pilihan pengobatannya. Cantharidin, obat yang akan dioleskan oleh dokter pada area yang terdampak guna membuat kulit melepuh dan memudahkan pelepasan kutil. Chemical Empel, obat kimia untuk mengupas lapisan kulit yang terdampak. Biasanya obat yang dipilih mengandung asam salisilat atau asam glikolat. Krioterapi, proses pengobatan melalui pembekuan dengan menggunakan cairan nitrogen. Bedah kecil, dokter akan membedah kulit untuk mengangkat kutil. Laser akan membakar pembuluh darah kecil pada jaringan yang terinfeksi untuk menghancurkan kutil. Imunoterapi, perawatan yang menggunakan sistem kekebalan tubuh pasien sendiri untuk melawan virus. Imunoterapi hanya dilakukan pada pasien dengan kondisi yang lebih parah atau sulit diobati. Perawatan di rumah. Apa saja perawatan yang bisa dilakukan di rumah? Bila Anda ingin menghilangkannya sendiri, Anda dapat menggunakan obat topikal yang mengandung asam salisilat. Obat topikal ini bisa didapatkan di apotek tanpa resep dokter dan tersedia dalam bentuk gel, cairan, atau plester. Cara pemakaiannya, Anda dapat merendam area yang terkena kutil dalam air hangat selama beberapa menit. Kemudian, oleskan obat asam salisilat. Biasanya hasilnya baru akan terlihat setelah rutin melakukannya selama beberapa minggu. Perhatikan bila Anda mulai merasakan nyeri atau iritasi, segera hentikan pemakaian obat. Selain itu, di bawah ini merupakan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantu kondisi Anda. Cuci tangan. Terutama setelah Anda memegang area kulit yang terdampak untuk menghindari penyebarannya. Jangan menggigit kuku Anda. Kutil lebih sering muncul pada kulit yang rusak. Menggigit kulit sekitar kuku membuka pintu bagi virus. Jangan mengorek dan menyentuh kutil. Mengorek dapat menyebarkan virus. Perawatan untuk kulit. Untuk menghindari penyebaran virus, jangan menyikat, memotong atau mencukur area sekitar yang terkenal. Jika Anda harus bercukur, gunakan pisau cukur elektrik. Jangan menggunakan barang pribadi bersama-sama. Virus dapat ditularkan dari barang pribadi orang yang memiliki kondisi berikut. Jaga kebersihan dan kekeringan kaki Anda. Gantilah sepatu dan kaos kaki Anda setiap hari. Gunakan sepatu atau sandal di tempat yang umum dengan paparan virus penyebab penyakit, seperti sekitar kolam renang atau kamar mandi tempat olahraga. Bila ada pertanyaan, konsultasikanlah dengan dokter untuk solusi terbaik masalah Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support terus channel HCK Media supaya sahabat mendapatkan update terbaru seputar kesehatan dan tips lainnya. Jika sahabat suka dengan tips ini jangan lupa bagikan ke teman-teman sahabat melalui media sosial.